Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa lagi dalam Menyongsong Indonesia Maju. Kali ini bersama saya Rizkia Amrina. Saudara, sebelumnya Mahkamah Konstitusi telah memutuskan tentunya bahwa Kabupaten Patlawang akan dilakukannya PSU ataupun pemungutan suara ulang pada pilkada yang telah dilakukan di tahun 2024. Kali ini kita akan membahas mengenai menyoroti kesiapan PSU di Kabupaten Patlawang, dan kita sudah hadirkan narasumber kita, ada Bapak Dr. Anders Haji Ong Berlian MM, pengamat politik Sumatera Selatan. Assalamualaikum Bapak, apa kabarnya? Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat menunaikan ibadah puasa bagi pemirsa TVRI di mana saja berada. Baik, terima kasih Bapak sudah hadir tentunya di TVRI Sumatera Selatan. Kita akan membahas mengenai menyoroti kesiapan PSU di Kabupaten Patlawang. Dan untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 0711311454. Baik, sebagai pengamat politik di Sumatera Selatan, ini bisa dibilang PSU ini sudah menjadi perbincangan yang luar biasa saat ini, lagi hangat-hangatnya nih Pak. Karena persiapannya butuh waktu yang memang bisa dibilang cukup singkat, dan juga polemiknya memang sudah terjadi konflik-konfliknya sebelum pilkada yang memang dilakukan. Dari Pak Ong sendiri, ini bagaimana melihat PSU yang akan dilakukan nanti di tanggal 19 April ya Pak ya, di tahun 2025. Bagaimana Pak melihat kesiapannya sendiri dari KPU Kabupaten Patlawang dan Provinsi Sumatera Selatan? Ya, jadi PSU ini merupakan perintah dari Mahkamah Konstitusi yang telah mengeluarkan keputusannya bahwa dari pelaksanaan pilkada di Sumatera Selatan bulan November yang lalu, bahwa dari 17 kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan itu akan melaksanakan pemungutan suara ulang. Betul. Jadi pilkada ulang yang hanya bisa dilaksanakan di Kabupaten Patlawang berdasarkan keputusan MK. Nah, di dalam keputusan MK itu ada perintah kepada KPU Kabupaten Patlawang beserta Bawaslu agar supaya melaksanakan keputusan ini selama 60 hari atau 2 bulan ya. Terlepas dari segala sesuatu kendala, misalnya masalah biaya, masalah lain, MK tidak mau. Pokoknya 2 bulan itu harus selesai, yang mana puncak daripada pemungutan suara itu akan dilaksanakan pada tanggal 19 April tahun 2025 pada hari Sabtu. Mulai jam 7 pagi sampai dengan jam 13. Nah, terkait dengan kesiapan dari penyelenggara pemilu, baik KPU sebagai leading sektornya, kemudian Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu, itu sudah mulai bekerja begitu menerima keputusan daripada Mahkamah Konstitusi yang nanti insya Allah tanggal 23 Maret nanti ya itu akan dilaksanakan tahapan secara resmi. Jadi 23 Maret tahun 2025 itu tahapan resmi di mana KPU melaksanakan penetapan paslonnya, kemudian pengundian nomor urut. Nah, kemudian nanti selanjutnya KPU beserta jajarannya akan melaksanakan persiapan pemungutan suara ulang yang akan dilaksanakan di Kabupaten Patlawang yang terdiri dari 10 kecamatan ya, kemudian 156 desa yang ada di Kabupaten Patlawang dan 531 tempat pemungutan suara. Nah, ini harus dipersiapkan. Betul. Perintah MK itu akan ada pemantapan kembali. Baik. Penyelenggara pemilu ad hoc. Pemantapan artinya tidak menutup kemungkinan ya bisa rekrutmen ulang. PPK, PPS, dan KPPS-nya. Nah, ini merupakan kerja yang memang harus dilaksanakan sedemikian rupa ya. Perintah MK ini harus tetap dilaksanakan wajib ya, final dan mengikat. Baik. Itu Mbak Kiki. Jadi ini bisa dibilang waktunya cukup singkat juga ya Pak ya, 60 hari dengan persiapan yang bisa dibilang bahwa sebelumnya di Kabupaten Patlawang ini pasangan calonnya hanya satu ya Pak, satunya melawan kota kosong. Nah, ini juga salah satu yang memang dikabulkannya oleh MK ini ya, gugatan dari salah satu paslon yang memang tidak maju kemarin di Pilkada serentak di 2024. Tapi Pak, kalau melihat ini kan apakah kemungkinan juga ini yang dari tadinya
bisa jadi melawan kota kosong, nantinya ada satu paslon lagi yang memang bisa maju, atau bisa kemungkinan lagi ada paslon lainnya? Tidak, Bisa. keputusan MK itu jelas, mengatakan bahwa 2 pasangan calon baik. Jadi yang akan mengikuti Pilkada Kabupaten Palawang, yaitu paslon atas nama John Cip Muhammad dan Arif Ai, beserta paslon Haji Budi Antoni bersama Heni Perawati. Jadi paslon ini sudah ada 2. Sudah 2 ya. Jadi ini memang keputusan MK dan memang ya kita berharap hal ini tidak perlu terjadi ya. Betul. Asalkan penyelenggara pemilu melaksanakan ini dengan azas jurdil, jujur dan adil. Kenapa? Karena ini kan hitung-hitungan juga, akhirnya terlihat juga. Nah ini yang menjadi kendala bagi kita, kecermatan bagi kawan-kawan penyelenggara pemilu, bahwa hal itu sebenarnya tidak perlu terjadi ya. Ya, dari 17 kabupaten kota hanya 4 lawang yang melaksanakan pemungutan suara ulang. Betul. Ini kan tentu mempunyai nilai tersendiri bagi masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Palawang. Demikian, Mbak. Baik, tapi bisa dibilang nih Pak, yang namanya pemungutan suara itu bukan hanya dilakukan pemungutannya saja, pasti membutuhkan dana nih. Dan juga sempat polemik juga di beberapa media bahwa anggarannya nih terbatas di Kabupaten Pathlawang sendiri. Ini kalau melihat nih Pak, dengan anggaran yang memang sudah, alhamdulillah sudah dapat hibah ya Pak ya, untuk Kabupaten Pathlawang. Ini kalau melihatnya seperti apa nih Pak, masalah dana? Jadi kita 2-3 hari ini memonitor juga ya kendala-kendala yang dihadapi teman-teman baik KPU, Bawaslu dan juga penyelenggara pemilu di Kabupaten Pathlawang. Jadi anggarannya setelah diperhitungkan hampir sekitar 44 miliar. 44 miliar. Termasuk anggaran untuk Bawaslu, anggaran pihak pengamanan ya. Nah, dari 44 miliar ini sedangkan kas daerah di Kabupaten Palawang itu hanya sekitar 6 miliar. Berarti sekitar kurang 38 miliar. Nah, di sini kemarin saya sempat membaca berita di media sosial bahwasannya Bapak Gubernur Haji Hemanderu sudah bertemu dengan KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi ya, akan menanggulangi kekurangan daripada anggaran PSU di Kabupaten Palawang. Alhamdulillah kita juga mendapat support ya dari Bapak Gubernur agar supaya residu daripada PSU Kabupaten Palawang ini tidak akan berlanjut dan berlarut-larut. Demikian Mbak Kiki. Jangan sampai berlarut-larut ya Pak ya. Karena ini waktunya lumayan, waktu, tenaga dan juga dananya ini luar biasa. Bukan hanya untuk pemungutan suara juga, tapi yang disiapkan juga banyak. Dan masyarakat juga harus meluangkan waktu pastinya untuk memberikan dan menggunakan hak suaranya yang sebelumnya sudah menggunakan, dan ini wajib juga menggunakan hak suaranya. Tapi kalau melihat nih Pak, kalau melihat sebagai masyarakat, mungkin masyarakat Kabupaten Pathlawang, kira-kira nih sebagai pengamat politik, ini masyarakatnya lebih antusias lagi kan menggunakan hak suaranya, atau mungkin dikhawatirkan bagi KPU maupun juga Bawaslu, angka partisipasinya bahkan ditakutkan lebih menurun Pak? Ya, jadi berdasarkan dinamika politik setempat pasca daripada pilkada di bulan November tahun 2024 yang lalu, ya. Ada sekitar lebih kurang 257.020 pemilih ya yang ada di Kabupaten Palawang ini menjadi DPT ya. Tapi kalau kita melihat pengalaman-pengalaman yang lalu ya, pengalaman kebetulan saya juga pernah menjadi anggota KPU Sumsel tahun 2009-2013, ada PSU juga ya, pemungutan suara ulang. Itu tingkat partisipasi masyarakat menurun. Iya. Dari pengalaman sebelumnya. Dari pelaksanaan pemungutan suara yang pertama. Baik. Ya, ada penurunan trennya, baik partisipasi untuk mengikuti kegiatan tahapan maupun partisipasi untuk melakukan pencoblosan. Kendalanya banyak. Setelah kita teliti, ya masyarakat tentu bertanya-tanya, kok diulang lagi, ya. Kedua, mereka tentu lebih memprioritaskan untuk mencari kehidupan nafkah mereka, ya, daripada mereka datang ke TPS. Tapi sebagai warga masyarakat dan penyelenggara pemilu yang ada di Pathlawang, kita optimis ya, agar supaya tingkat partisipasi masyarakat ini
dapat terjaga dengan sebaik-baiknya walaupun turun tapi tidak signifikan. Demikian Mbak Kiki. Kita harapkan juga ini masyarakat Kabupaten Pathlawang nantinya menggunakan hak suaranya ya Pak ya di PSU di tanggal 19 April 2025. Baik pemirsa, kami akan lanjutkan kembali setelah jeda berikut. Tetaplah bersama kami dalam Menyongsong Indonesia Maju. Semarak bulan penuh rahmat dan ampunan bersama program TVRI Sumatera Selatan spesial Ramadan. Yang terbaru, kajian menghantarkan kita menuju kemenangan kebaikan. TVRI Sumatera Selatan bekerja sama dengan Masjid Agung Palembang. Cawisan, setiap hari ba'da sholat subuh, live dari Masjid Agung Palembang. Cawisan ba'da sholat zuhur dan menjelang berbuka puasa. Tebarkan kebaikan Ramadan melalui program TVRI Sumatera Selatan. Sucikan hati di bulan Ramadan. Seiring perkembangan teknologi dan menghadapi era digital, TVRI Sumatera Selatan terus berupaya beradaptasi dengan teknologi terkini. Penggunaan platform digital seperti media sosial dan layanan streaming menjadi salah satu strategi untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Kebutuhan informasi yang semakin dinamis menjadikan TVRI Sumatera Selatan terus berkembang dengan menghadirkan berbagai program yang menarik dan bermanfaat. Sebagai media penyiaran publik, TVRI Sumatera Selatan memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi, edukasi, dan hiburan bagi seluruh lapisan masyarakat di wilayah Sumatera Selatan. Dengan komitmen untuk terus berkembang dan beradaptasi dengan zaman, TVRI Sumatera Selatan akan tetap menjadi sumber informasi terpercaya serta media pelestari budaya lokal bagi generasi mendatang. Sehingga TVRI Sumatera Selatan siap mendukung kepala daerah dan wakil kepala daerah di Sumatera Selatan untuk menyukseskan Sumsel maju terus untuk semua. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Menyongsong Indonesia Maju dan kita masih membahas mengenai menyoroti kesiapan PSU di Kabupaten Pathlawang. Dan juga saat ini telah hadir narasumber kita yang kedua, ada Bapak Kurniawan SPD, Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan. Assalamualaikum Bapak, apa kabarnya? Waalaikumsalam, baik. Baik, terima kasih Bapak sudah hadir di TVRI Sumatera Selatan. Dan juga untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 0711 311454 atau melalui pesan WhatsApp di 0811 78719174. Baik, sebelumnya kita sudah berbincang bersama dengan Pak Ong ini mengenai kesiapan dan juga bagaimana nantinya partisipasi yang diharapkan di Kabupaten Pathlawang. Dari Bawaslu sendiri seperti apa Pak? Tahapan yang saat ini dilakukan dari Bawaslu seperti apa? Apakah direkrut kembali PTPS dan Panwascam atau seperti apa Pak? Silakan. Ya, kemarin kita baru dapat timeline dari KPU ya, terkait tahapan-tahapan yang akan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Pathlawang dalam pelaksanaan PSU ini. Jadi memang kita ada persiapan-persiapan terkait dengan PSU ini. Sekarang masih dalam proses perencanaan, ada soal anggaran dan dalam waktu dekat kita mungkin akan mengaktifkan kembali pengawas ad hoc yang ada di tingkat kecamatan dan tingkat desa dan kelurahan. Itu yang akan kita lakukan sembari kita dalam berproses dalam menunggu penetapan pasangan calon yang dilakukan oleh KPU
itu nanti baru langsung running untuk pengawasannya seperti itu. Pengawasannya. Iya. Berarti kalau untuk PTPS dan Panwascam ini masih tetap dengan PTPS yang sama atau bagaimana Pak? Iya, jadi untuk ininya tetap yang sama yang di pilkada kemarin. Tetap sama ya Tapi Pak ya? kita evaluasi, mana yang tidak tidak memenuhi syarat lagi, tetap kita lakukan verifikasi dan klarifikasi seperti itu. Baik, tapi kalau dari Bawaslu sendiri nih Pak, melihat PSU ini seperti apa di Kabupaten Pathlawang? Iya, PSU ini kan sesuatu yang yang di luar dugaan ya. Baik. Iya, di luar dugaan, dan ini juga ada perlakuan khusus ya terhadap PSU ini. Jadi kita tetap mewanti-wanti tentunya dari aspek penyelenggaranya, baik KPU maupun Bawaslu harus secermat mungkin dalam melaksanakan penyelenggaraan PSU ini biar tidak terjadi masalah. Kita yang paling khawatirkan itu problem konflik di tengah-tengah masyarakat yang ada di Kabupaten Pathlawang. Itu yang paling kita wanti-wanti. Jadi memang kita harus cermat, kita tunjukkan bahwa memang pengawas itu benar-benar netral, dan pengawas itu benar-benar melaksanakan tugasnya dengan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan seperti itu. Baik, ini tentunya Bawaslu sebagai pengawas di Pilkada dan juga di PSU nantinya. Ini dari Bawaslu sendiri ini sudah membuka aduan Pak dari sejak kapan atau mungkin saat ditetapkan nantinya calon? Iya, kalau sekarang sudah ada malah. Sudah ada Pak? Ya, yang melapor ke Bawaslu di Kabupaten Pathlawang. Itu apalagi kan sekarang ini bulan Ramadan, menjelang Idul Fitri, nah, mungkin ada pembagian THR dan sebagainya itu, yaitu salah satu mungkin yang akan dilaporkan ke Bawaslu. Kampanye yang belum di waktunya ya bisa dibilang ya Pak ya. Iya, itu sudah ada masuk aduan Pak. Iya, calon kan belum ditetapkan. Betul. Ya, jadi ya memang siapa pun boleh sosialisasi kan. Apalagi ini PSU yang tinggal melanjutkan seperti pemilihan yang kemarin seperti itu. Baik. Ini kita kembali ke Pak Ong deh. Ternyata sudah ada Pak aduan nih masuk ke Bawaslu nih. Ini kalau tanggapan Pak Ong sendiri ini seperti apa? Ya, jadi terkait dengan aduan-aduan itu ya silahkan ya, hak daripada masyarakat ya. Yang jelas penyelenggara pemilu khususnya Bawaslu ya itu dapat menindak paslon jika yang bersangkutan itu sudah disahkan, sudah ditetapkan. Jadi kalau paslon itu belum ditetapkan, belum disahkan sebagai peserta pemilu, Bawaslu tidak bisa menindaknya karena mereka katanya kami belum ditetapkan, kami hanya sosialisasi. Tapi jika nanti tanggal 23 Maret ya, kalau dilihat dari tahapan, itu KPU segera menetapkan pasangan calon yang akan mengikuti pilkada ya. Nah, begitu sudah ditetapkan, kemudian ada undian nomor urut. Nah, baru berlaku yang dikatakan bahwa terkait money politik, pembagian sembako itu paslon itu akan diikat dengan aturan-aturan. Nah, disinilah kita akan melihat bagaimana peran daripada Bawaslu Kabupaten Pathlawang ya beserta perangkatnya, dan tentu kita berharap ada backup dari Bawaslu Provinsi Pak Kurniawan beserta jajaran untuk segera melakukan monitoring dan evaluasi. Terjun langsung ke Bawaslu Kabupaten Pathlawang untuk membackup terutama terkait dengan pemantapan kembali Panwascam yang ada di 10 kecamatan di Pathlawang, kemudian unsur PKD-nya, kemudian unsur pengawas lapangan itu direkapitulasi ulang ya, diinventarisir ulang terkait dengan hasil daripada ya tentu mereka akan segera dibayar ya, honor mereka segera dibayar. Nah, ini perlu kehati-hatian bagi teman-teman kita yang ada di Bawaslu, terutama pihak sekretariat Bawaslu agar supaya mengelola masalah keuangan ini sangat hati-hati. Baik,
Mungkin dari Bawaslu sendiri nih Pak, bisa memberikan himbauan juga nih bagi pasangan calon dan juga para timnya. Ini jangan sampai nanti apa ya, nyolong start ya kalau bahasa kita ya nih Pak ya. Ini kita sudah tahu memang sudah ditetapkan oleh MK bahwa sudah ada 2 nantinya yang maju. Mungkin dari Bawaslu seperti apa Pak? Iya, kalau sebelum penetapan ini untuk sosialisasi ya, saya kira boleh saja untuk sosialisasi. Namun setelah penetapan nanti kan ada waktu kampanyenya. Betul. Waktu kampanye di 21 hari itu kan, itu silakan nanti pasangan calon maupun timnya untuk berkampanye. Seperti itu. Jadi silakan sesuaikan waktunya, dan nanti juga ada debat kan 1 kali, dan itu tempatnya di Palembang. Oh, jadi, debat masih nanti akan iya, dilaksanakan? masih ada debat 1 kali, itu di mungkin pelaksanaannya tidak di Empat Lawang ya, tapi di Palembang. Dan kampanye tatap muka itu seperti belusukan misalnya itu masih ada, masih diperkenankan, tapi itulah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jangan sampai ada bentrok nanti antara pendukung, misalnya tinggal pengaturan jadwalnya, jangan sampai jadwalnya ini berdekatan. Kita khawatir kalau berdekatan. Nanti kalau yang satu pas calon ini di RT sini misalnya, nanti ada calonnya memang beda kelurahan misalnya, tapi dekat posisinya, itu yang perlu diantisipasi. Seperti itu. Jangan sampai. Memang biasanya yang rentan itu seperti itu, khususnya di Empat Lawang ini kan. Di Kabupaten Empat Lawang ya. Harus diwanti-wanti. Hal yang kecil mungkin bisa jadi masalah. Iya, itu yang harus. Jadi antisipasinya harus kencang ya Pak ya, ya, harus dari kencang Bawaslu sendiri. antisipasinya seperti itu. Baik, ini kalau bisa dibilang juga di media bahwa untuk pelaksanaan PSU ini juga adanya kekurangan anggaran nih dari KPU sendiri. Ini kalau dari Bawaslu seperti apa Pak? Kalau dari Bawaslu untuk yang kabupatennya memang ada yang sisa anggaran di 2024 kemarin, dan kita masih mengusulkan juga kekurangannya di Pemkab Empat Lawang. Tapi itu sudah diusulkan, tinggal apakah anggarannya ada atau misalnya nanti sembari berjalan seperti apa, itu masih nunggu informasi dari pemerintah Kabupaten Empat Lawang. Baik. Ternyata baik dari KPU maupun juga Bawaslu memang untuk dilakukan POS ini masih adanya kekurangan anggaran ya Pak ya. Yang diharapkan ini support juga dari pemerintah daerah dan juga dari Gubernur Sumatera Selatan. Ini kembali ke Pak Ong nih tentunya Pak. Sebagai penyelenggara KPU pastinya dari KPU Kabupaten Empat Lawang dan juga KPU Provinsi Sumatera Selatan, ini dari Pak Ong sendiri sebagai pengamat politik. Dengan waktu yang bisa dibilang cukup singkat dan juga tahapannya memang dilakukan seperti dari awal. Ini bagaimana nih? Mungkin ada masukan dari KPU dan hal-hal yang memang harus diperhatikan, jangan sampai nanti kata Pak Kurniawan bahwa yang kecil aja bisa jadi hal yang besar nih nantinya. Seperti apa? Ya, jadi kalau menurut saya ada perintah daripada Mahkamah, ya dalam hal ini adalah Mahkamah Konstitusi, bahwa akan ada rekrutmen ulang untuk penyelenggara ad hoc ya, terutama PPK, PPS dan KPPS. Ini yang paling agak ribet ya. Kenapa? Karena masing-masing, mohon maaf, paslon ini punya kepentingan terhadap panitia pemilihan kecamatan ya, kemudian pengawas desa kelurahan atau PKD dan pengawas TPS ya. Nah, jadi disinilah kita harapkan daripada teman-teman PPK ya, kemudian PPS yang akan direkrut ulang, dan H-7 KPPS akan direkrut ulang oleh KPU Kabupaten Empat Lawang, agar supaya lebih hati-hati ya. Tapi hati-hati dalam arti jangan hati-hati lambat. Ya, kenapa? Karena kita dikejar dengan waktu ya. Tentunya kenapa tidak kita kombinasi dengan polanya daripada Bawaslu. Artinya merekap kembali yang petugas penyelenggara yang lama, kemudian diadakan penilaian ya. Nah, itu bisa ditarik ulang ya. Kemudian yang dinilai kinerjanya kurang memadai, ya kenapa tidak harus diganti. Kenapa? Karena salah satu keberhasilan daripada pemungutan suara ulang ini sangat dipengaruhi oleh penyelenggara pemilunya. Betul. Ya, terutama penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten, kemudian di tingkat kecamatan ya,
dan yang di tingkat KPPS. Kenapa saya tidak menyebut PPS? Karena PPS tidak rekap, ya. Nah, di sini kita harapkan agar supaya memegang teguh azas daripada kejujuran dan keadilan, ya. Jangan sampai ada PSU ketiga nanti. Jangan sampai ya Pak ya. PSU Nanti ketiga ya. Pak Kurniawan jadi repot kalau PSU terus ya. Betul. Jadi iyalah kita lillahi ta'ala aja, ini bulan suci Ramadan ya. Bulan yang sangat mulia, mari bekerja, tahapan-tahapan dilaksanakan. Saya kira tidak ada masalah ya. Dana juga kemarin Bapak Gubernur sudah mempersiapkan ya, bersama dengan KPU Provinsi untuk membicarakan masalah alokasi dana. Saya kira sambil jalan, sambil bekerja, seperti teman-teman dari Bawaslu Kabupaten Parlawang itu saat sekarang ini lagi menyusun rencana ya. Tentu di dalam rencana ini ada dua hal yang perlu diperhatikan. Pertama adalah rencana kegiatannya, jadwalnya, kemudian anggaran, kemudian rekrutmen ulang, pengaktifan kembali Panwascam, PKD, dan pengawas TPS. Demikian Mbak Giti. Ini yang jadi PR juga untuk KPU ya Pak sebagai penyelenggara, ini PPK dan juga KPPS-nya ya mungkin yang dijadikan sorotan oleh Pak Ong sendiri ini karena ada apa ya rentannya terjadinya, kita tidak tahu apa yang nanti ke depannya, tapi kita harapkan bahwa PPK PPS nantinya juga bekerja netral sesuai dengan kesepakatan dan juga bahwa sebagai kewajiban sebagai PPK dan juga PPS maupun KPPS sebagai nanti panitia penyelenggaraan untuk pemungutan suara ulang di Kabupaten Empat Lawang. Dari Bawaslu sendiri Pak Kurniawan, ini kalau dilihat cukup singkat juga waktu dari persiapan ini. Sebagai pengawas ini bagaimana berkoordinasi dengan KPU sebagai penyelenggara dan juga yang paling dibutuhkan ini pengamanan juga pastinya Pak. Kita lihat bahwa konfliknya ini luar biasa juga di Kabupaten Empat Lawang. Ini bagaimana Pak sinerginya? Ya, kalau dari untuk koordinasi komunikasi antara Bawaslu, kalau di daerahnya udah jalan. Baik. Ya, kalau di kabupaten sebenarnya yang lebih penting itu di kabupatennya. Di kabupatennya. Yang kabupatennya itu udah jalan dengan KPU, dengan pihak keamanannya, dan pihak keamanan juga sudah menginformasikan ke Bawaslu Empat Lawang bahwa akan menurunkan lebih kurang 1.000 personil. 1.000 personil di Empat Lawang dari kepolisian saja itu, belum yang dari TNI ya. Ya saya kira sudah lebih dari cukup kalau 1.000 personil yang diturunkan di Kabupaten Empat Lawang. Yang penting kita koordinasinya yang intens antara Bawaslu, KPU maupun pihak kepolisian. Jadi biar bisa mengantisipasi. Jadi apa-apa yang potensi rawannya seperti apa, tempatnya di mana yang berpotensi jadi konflik itu bisa disampaikan kepada pihak kepolisian. Begitu juga dengan KPU. KPU misalnya ada problem apa yang dilakukan oleh KPU dan jajarannya yang dalam pengawasan Bawaslu itu bisa dikomunikasikan, bisa diberikan saran perbaikan seperti itu. Baik. Jadi clear kan, jangan sampai penyelenggara ini jadi bibit konflik. Betul. Itu yang kita harus antisipasi. Salah satunya soal penyelenggara, baik Bawaslu maupun KPU. Baik, ini koordinasinya juga harus kencang ya Pak ya? Iya, harus kencang. Dari pengamanan juga, ini apalagi kita harapkan bahwa konflik ini tidak terjadi. Dan juga sebagai penyelenggara ini koordinasinya penyelenggara dan juga pengawasan ini harus sama-sama berkoordinasi agar juga PSU nantinya dapat berjalan dengan sukses ya Pak ya. Betul. Diharapkan juga tidak ada konflik yang ada di Kabupaten Empat Lawang dan jangan sampai kata Pak Ong jangan ada PSU yang ketiga ya Pak ya. Jangan sampai dilakukan ini pemirsa. Dan pemirsa kami akan kembali setelah jeda berikut untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 0711311454 atau melalui pesan WhatsApp di 0811787194. Tetaplah bersama kami.
Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Bulan Ramadan adalah kesempatan untuk memperbaiki diri dan meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari di bulan yang penuh berkah ini, kita mencari kemuliaan Ramadan. Bulan penuh berkah, saatnya kita memperbaiki hati dan saling memaafkan. Kita sambut bulan Ramadan dengan hati yang ikhlas dan penuh doa. Semoga ibadah kita di bulan ini membawa kebaikan dan diredhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita saling menghormati, khususnya kepada saudara-saudara kita yang sedang menunaikan ibadah puasa. Mari kita ciptakan harmonisasi dan kerukunan umat beragama. Bulan Ramadan adalah kesempatan untuk meningkatkan kesabaran dan kepedulian terhadap sesama. Semoga di bulan ini selalu mendapatkan pahala yang berlipat ganda dalam kebaikan. Sucikan hati dan pikiran di bulan yang penuh berkah dengan perbanyak zikir dan tadarusan. Jangan biarkan hari-hari berlalu tanpa melakukan ibadah. Ibadah adalah cara untuk meningkatkan ketakwaan dan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir batin. Barakallah. Semarak bulan penuh rahmat dan ampunan bersama program TVRI Sumatera Selatan spesial Ramadan. Sudah hadir narasumber kita yang sudah sangat akrab. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat ya Pak ya. Beliau ini TVRI Sumatera Selatan kini hadir lebih spesial, menampilkan program acara kajian dari ulama terbaik yang lebih mendalam mengkaji ajaran Islam. Hikmah Ramadan TVRI, sucikan hati. Hikmah Ramadan hadir setiap hari live dari studio TVRI Sumatera Selatan pukul 16:30 sampai dengan pukul 17:30 waktu Indonesia Barat. Sucikan hati di bulan Ramadan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Menyongsong Indonesia Maju dan kita masih membahas mengenai menyoroti kesiapan pemungutan suara ulang di Kabupaten Empat Lawang. Dan untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 0711 311454 atau melalui pesan WhatsApp di 0811787194. Dan tentunya kita masih bersama kedua narasumber kita. Yang pertama ada Bapak Dr. Nurse Haji Ong Berlian MM, pengamat politik Sumatera Selatan, dan juga Bapak Kurniawan SPD, Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan. Baik, kita lanjutkan kembali Pak, mungkin ke Bawaslu terlebih dahulu. Iya. Ini sosialisasi memang harusnya tetap gencar dilakukan, baik dari pilkada yang memang di 2024. Kalau untuk PSU ini bagaimana Pak sosialisasi yang dilakukan dari Bawaslu sendiri? Ya, kalau sepertinya sama dengan yang di pemilihan normal kemarin 2024, sosialisasinya cuma waktunya saja yang terbatas. Baik. Kalau ini mungkin ada beberapa kalau tatap muka saya kira lebih kurang paling hanya 1 kali misalnya. Kita lebih banyak ke atribut yang kita pasang sehingga ke tingkat desa dan kelurahan. Jadi bisa menjangkau semuanya, terus sosialisasi lewat media sosial mungkin itu lebih cepat. Saya kira di Empat Lawang semuanya terjangkau. Jaringan internetnya juga sudah hampir seluruhnya saya kira tidak ada lagi yang bermasalah kan. Jadi itu bisa dilakukan sosialisasi lewat
media sosial, itu mungkin lebih efektif. Ya, karena mengingat waktu yang singkat. Betul. Kalau waktunya panjang bisa kita lebih enak. Ini waktunya singkat dan kita harus sosialisasi secara masif. Itu memang harus ada strategi-strategi khusus untuk bersosialisasi seperti itu. Baik, yang dikhawatirkan jangan sampai nanti masyarakat tidak tahu adanya PSU ya Pak ya. Betul. Apalagi masyarakat di Kabupaten Pathlawang, jangan sampai tidak ada yang tahu adanya pemungutan suara ulang dan jangan sampai juga tidak menggunakan hak suaranya. Yang ditakutkan ini partisipasinya pastinya. Ya. Tapi kalau dari Bawaslu sendiri ini partisipasinya mungkin yang diharapkan dan juga ikut terjun mensosialisasikan bagi masyarakat seperti apa Pak? Jadi kita juga ikut membantu KPU untuk meningkatkan partisipasi. Saya kira kalau kemarin kan lawan kotak kosong ya. Betul. Nah sekarang ada lawannya. Saya kira semangatnya lebih meningkat. Gairah masyarakat pemilih untuk menggunakan hak pilih saya kira lebih tinggi. Nah, karena ini ada pilihan. Betul. Kalau kemarin kan hanya ada satu pasangan calon dan lawannya kotak kosong. Nah ini diberi kesempatan oleh Mahkamah Konstitusi untuk menggunakan hak pilihnya. Jadi silakan masyarakat datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya. Baik. Seperti itu. Jadi masyarakat sangat himbau untuk datang ke TPS nanti di tanggal 19 April ya Pak ya di 2025. Kalau dari Pak Ong sendiri bagaimana Pak? Sebagai pengamat politik ini harusnya sosialisasi yang memang dilakukan seperti apa? Mengingat juga jangan sampai ada masyarakat yang tidak tahu nih Pak ada PSU Pak. Ya, jadi saya melihatnya dua lembaga penyelenggara pemilu itu harus melaksanakan sosialisasi ya bagi Bawaslu beserta perangkatnya sampai ke paling bawah yaitu PKD-nya. Itu harus gencar melaksanakan sosialisasi. Tadi sudah disampaikan Pak Kurniawan bahwa Bawaslu itu turut membantu KPU, ya, terutama dalam hal sosialisasi. Materi sosialisasi itu adalah tetap menggunakan hak pilihnya. Ya. Kemudian hari H daripada pemungutan suara ulang, kemudian hindari politik uang dan black campaign, adu domba. Kenapa? Karena pengalaman kita, mohon maaf ya, 1000 kali maaf, Kabupaten Pathlawang ini memang terindikasi, terpetakan memang lokasi yang rawan konflik. Ya. Jadi 2013 yang lalu, kita yang ada di KPU Provinsi itu terpaksa memindahkan penghitungan suara Bupati dan Wakil Bupati Pathlawang ke KPU Provinsi. Tapi pelaksana penghitungannya tetap KPU Pathlawang, hanya tempatnya saja. Nah ini tentu perlu diantisipasi. Saya kira memang dari dulu senantiasa diantisipasi. Tapi sifat dan karakter daripada masyarakat Kabupaten Pathlawang ini memang sedemikian rupa adanya. Jadi perlu persuasif, pendekatan-pendekatan tertentu. Kita menghimbau kepada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, kemudian alim ulama, kemudian yang paling penting ini paslonnya. Betul. Ya. Jadi paslonnya ini agar supaya dapat membina para pendukungnya, terutama pendukung fanatiknya, ya, agar supaya tetap menjaga situasi keamanan yang kondusif sehingga pelaksanaan PSU 19 April nanti di Kabupaten Pathlawang ini dapat terlaksana dengan baik. Dan tadi dengan Pak Kurniawan tadi, Mbak Kiki, saya juga ada dua pendapat berbeda. Pengalaman kita melaksanakan PSU tahun 2013 itu tingkat partisipasinya menurun. Tapi menurut Pak Kurniawan, PSU 19 April nanti diharapkan partisipasinya meningkat. Kenapa? Karena waktu bulan November kemarin itu melawan tabung kosong. Sekarang tabungnya sudah berisi. Jadi menurut Pak Kurniawan bisa saja tingkat partisipasinya meningkat ya. Jadi bagi penyelenggara pemilu, baik KPU Bawaslu, semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat, terutama dalam hal menggunakan hak pilihnya, datang ke TPS itu akan semakin baik kinerja mereka. Demikian Mbak Kiki.
Oke, juga diharapkan ini masyarakat harus menggunakan hak suaranya. Ini sosialisasi juga sudah dilakukan baik dari KPU, dari Bawaslu, dan juga seperti Pak Ong katakan juga diharapkan bagi tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, dan juga yang lainnya ikut bersama-sama mensosialisasikan adanya PSU di Kabupaten Pathlawang, dan juga masyarakat dapat menggunakan hak suaranya. Yang mungkin kemarin mungkin ada masyarakat yang kemarin salah coblos, boleh ini dilanjutkan nanti ya Pak ya di PSU-nya ya. Mungkin ada juga yang ada sedikit menyesal pilih yang mana, bisa ini nanti dilakukan ulang kembali ini pemungutan suara ulang di Kabupaten Pathlawang. Kalau dari Pak Ong sendiri nih, keamanan ini pasti harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Apalagi ini bisa dibilang Kabupaten Pathlawang juga rentan dengan konflik ini Pak di PSU ini. Dari keamanan sendiri bagaimana nih harapannya dari Pak Ong sebagai pengamat politik? Mungkin juga ada masukan, boleh Pak, silakan. Saya kira pihak pengamanan, terutama dalam hal ini pihak kepolisian, sudah punya prosedur tetap ya, sudah punya SOP tersendiri dengan pola-pola kerja mereka, dan juga menurut informasi tadi dari Pak Kurniawan bahwa pengamanan itu sudah ada penambahan personil ya, hampir 1.000 ya. Pihak kepolisian termasuk juga TNI juga diterjunkan di Pathlawang sehingga dapat meredam daripada konflik-konflik. Jadi dia ini terdapat 2 konflik ya Mbak Kiki ya. Jadi konflik horizontal ini yang kita khawatirkan ya. Kalau konflik horizontalnya terpusat di ibu kota Kabupaten Pathlawang tidak ada masalah. Tapi kalau konflik horizontalnya jauh dari kota ya, ibu kota Pathlawang, misalnya di kecamatan-kecamatan, di desa-desa jauh terpencil terjadi konflik, kan agak repot juga. Betul. Makanya kita sangat menghimbau kepada pemimpin-pemimpin informal ya, terutama tokoh adat, tokoh budaya, tokoh agama dapat menjaga situasi keamanan yang tertib kepada sanak keluarganya, boroyernya, bahwa PSU ini adalah untuk demi kepentingan Kabupaten Pathlawang 5 tahun ke depan. Dan juga kepada paslon nanti yang insya Allah akan mengikuti pemilihan kepala daerah, tentu dapat menjaga pendukungnya, kemudian menjaga ucapan-ucapannya jangan sampai menyulitkan emosi, dan juga menjaga semua hal-hal jangan sampai terjadi gugatan lagi di MK. Ya. Kenapa? Karena ya pihak walaupun namanya PSU, aturan dan hukumnya tetap sama dengan pilkada sebelumnya. Jadi misalnya pembagian sembako ya, ada money politik, ada kampanye hitam, ada TSM ya, itu masih berlaku. Jadi kita berharap apa yang akan dilakukan oleh pemungutan suara ulang dengan KPU dan Bawaslu ini, kita berdoa, dan juga yang paling penting adalah para paslon yang akan mengikuti kontestasi itu dapat menjaga norma-norma, aturan-aturan yang akan kita laksanakan. Betul, jangan sampai nanti konfliknya bisa datang dari pasangan calonnya sendiri. Betul, ya Pak ya. Dan kita harapkan ini PSU yang dilakukan ini dapat juga nantinya melahirkan kepala daerah yang terbaru yang tentunya dapat membangun Kabupaten Pathlawang lebih baik lagi untuk 5 tahun ke depan. Baik pemirsa, kami akan kembali setelah jeda berikut. Untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 0711311454 atau melalui pesan WhatsApp di 0811787194, tetaplah bersama kami. Ini adalah tanah kita, tempat di mana setiap nafas menghembuskan semangat membara. Dari suara palu yang menggelegar hingga benang yang menyatu dalam tenunan. Semangat yang tak pernah padam adalah simbol dari harapan. Dari kekuatan yang tak akan pernah pudar untuk berdiri bersama. Sebagai satu bangsa yang tak terpisahkan. Yuk, pernah berikut gak? Ayo.
di bawah langit yang sama, kita bersatu. Tak ada yang lebih kuat dari kebersamaan. Kita adalah satu. Kepada bendera merah putih, hormat! Gerak! Kita adalah Indonesia. Dari koi saya bisa nabung, terus bisa nyekolahin anak-anak lah semuanya. Pertamanya saya tuh dari penghobi, ada yang suruh ternakin ikan koi. Alhamdulillah banyak indukan-indukan dari penghobi yang percaya gitu untuk ditelorin di sini. Jadi kualitas ikannya bagus, harganya jualnya juga pasti bagus, ya nilai ekonominya juga bisa mencukupi keluarga gitu. Kalau untuk pemula gampang banget ya, bisa di lahan kecil seperti pet terpal gitu untuk peternak, punya sepasang indukan, misalnya jantannya 3, betinanya 1, udah netes 3 hari, 4 hari baru pindah ke kolam yang lain. Insya Allah bisa gampang lah ke depannya. Harapannya ingin dimajuin lagi perkoian di Sukabumi ya. Ayo dukung perekonomian rakyat, petani cerdas, petani sejahtera. Untuk menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita saksikan siaran langsung ceramah Ramadan. Disiarkan setiap hari secara langsung, ba'da zuhur pukul 13, waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI Sumatera Selatan, media pemersatu bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Menyongsong Indonesia Maju dan kita masih membahas mengenai menyoroti kesiapan PSU di Kabupaten Pathlawang. Ini kita kembali berbincang dengan Pak Kurniawan sebagai Ketua Bawaslu di Provinsi Sumatera Selatan. Ini konflik memang sudah diantisipasi dari Bawaslu sendiri. Dari Bawaslu Kabupaten Pathlawang ataupun juga dari Bawaslu Provinsi ini sudah memetakan belum Pak tempat-tempat yang memang rawan konflik dan juga nantinya rawan saat penghitungan suara nantinya. Iya, jadi kita masih menjajaki ya potensi-potensi pelanggarannya seperti apa. Yang sudah bisa kita lihat itu misalnya pada tahapan kampanye Pada tahapan kampanye itu bisa saja nanti saling serang kan. Ada kampanye hitam, yang itu yang perlu diantisipasi. Termasuk juga soal misalnya politik uang. Politik uang ini kalau tidak bijak kita mengawasinya, ini bisa juga berpotensi masalah kan? Iya, karena ada yang membagikan uang, ada yang tidak. Nah, ini ada kecemburuan sosial kan, bisa menimbulkan konflik di tengah-tengah masyarakat. Kenapa itu? Salah satunya itu kenapa itu dilarang kan? Takut ada kecemburuan sosial dari masing-masing pendukung ini, itu yang perlu kita antisipasi juga. Termasuk juga soal yang ingin memilih. Yang ingin memilih ini kalau sesuai dengan perintah MK berdasarkan DPT yang 2024 kemarin, tapi tidak menutup kemungkinan kan ada yang kemarin belum masuk. Tapi di PSU ini ingin menggunakan hak pilihnya, atau yang datang dari luar daerah yang punya KTP 4 Lawang. Nah itu karena tidak bisa menggunakan hak pilihnya, itu bisa saja memprovokasi bahwa tidak
misalnya tidak ada larangan untuk menggunakan hak pilihnya seperti itu kan, padahal ketentuannya beda. Jadi hal-hal yang seperti itu yang harus kita antisipasi oleh tentunya Bawaslu. Ya, kita juga mengajak masyarakat maupun pasangan calon dan timnya untuk menjaga kondusivitas. Itu yang penting aman dulu. Kalau aman kita enak kan? Betul. Iya, kami juga ngawasi enak. KPU yang melaksanakan penyelenggaranya enak bekerja kan? Seperti itu. Sebagai masyarakat juga tentunya harus turut aktif juga ya Pak ya, ikut Betul. mengawasi, ya, ikut mengawasi dan juga mensukseskan ini betul. pemilihan suara ulang yang ada di Kabupaten Empat Lawang sendiri. Kalau dari Pak Ong sendiri nih Pak, mungkin ada himbauan tersendiri nih bagi KPU dan juga Bawaslu untuk PSU ini diharapkan dapat berjalan dengan sukses nantinya, dan diharapkan juga tidak ada lagi nih nanti gugatan-gugatan lainnya untuk kedepannya. Silakan Pak. Ya, jadi saya menghimbau pertama-tama kepada KPU ya, KPU Kabupaten Empat Lawang, juga unsur PPK-nya ya, kemudian BPS dan KPPS, laksanakan tugas ini sesuai dengan azas-azas penyelenggara pemilu, kemudian azas luber ya, dan yang paling penting ya, jaga integritas ya, jaga kejujuran dan keadilan ya, terutama dalam hal memperlakukan kepada paslon yang akan mengikuti pemilihan. Kemudian ikuti semua aturan-aturan, landasan-landasan hukum ya. Dan yang paling penting adalah pada tanggal 19 April nanti ya, pada hari Sabtu, itu bahwasanya pemungutan dan penghitungan suara mulai dari tingkat TPS, kemudian PPK sampai dengan kabupaten itu dapat terlaksana dengan baik. Jangan sampai proses penghitungan dan rekap itu dialihkan lokasinya. Ya, tetap di Kabupaten Empat Lawang ya, tentu harus memenuhi unsur keamanannya. Kemudian kepada teman-teman Bawaslu termasuk Panwascam, PKD dan pengawas TPS, tolong di backup teman-teman kita yang ada di PPK, PPS dan KPPS, terutama dalam hal sosialisasi ya, jangan sampai tingkat partisipasi pemilih ini menurun ya. Jadi pemungutan suara ulang ini demi kepentingan masyarakat Kabupaten Empat Lawang, dan juga dimonitor, dipantau karena ini mendekati Hari Raya Idul Fitri ya, tidak menutup kemungkinan adanya pembagian sembako liar, kemudian paket-paket lebaran, dan juga money politik ini juga teman-teman dari pengawas tentu lebih bijak daripada menilainya. Kenapa? Karena tidak menutup kemungkinan tanggal 23 Maret ini KPU Kabupaten Empat Lawang sudah memulai tahapan resmi. Ya, jadi kalau saya baca di tahapan yang sudah dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Empat Lawang, itu 23 Maret itu adalah rekrutmen paslon, kemudian penetapan dan pengundian nomor urut langsung hari itu. Jadi memang cepat sekali, dan juga ya pasca daripada penetapan dan undian nomor urut ini sampai dengan tanggal 30 Maret ya, 28 Maret itu masuk lebaran. Ya. Nah, ini juga perlu diawasi oleh teman-teman dari pengawas, dan tentu harus bijak dalam hal melakukan tugas pokok dan fungsinya. Kemudian kepada pihak kepolisian kami harapkan dapat mendukung sepenuhnya, terutama kalau bisa mohon bantuan dari pihak kepolisian. Itu jumlah TPS yang ada di Kabupaten Empat Lawang itu ada 531 TPS ya. Jadi paling tidak ya dalam hal ini mohon dibantu satu TPS itu satu polisi ya. Kenapa? Karena pengalaman kita lalu itu pada saat pemungutan itu ada 2 TPS 1 polisi atau bahkan 3 TPS 1 polisi. Nah, untuk Empat Lawang ini mohon dibantu ya 1 TPS itu 1 pihak kepolisian. Dan ini tentu semakin mengerucut, artinya tanggal 19 April itu memang bertebaran di 531 TPS. Nanti setelah pemungutan suara dilanjut dengan ngitung, besoknya
mengerucut lagi di 10 kecamatan. Baik. Ya, melaksanakan rekap dan penghitungan suara dan mengerucut lagi di tingkat kabupaten. Ini tentu perlu digiring, istilahnya digiring sedemikian rupa. Dan juga saya juga mengimbau kepada paslon ya dapat menjaga suasana kondusif ya, dan juga kepada warga masyarakat terutama tokoh agama, tokoh ulama, tokoh adat ya, alim ulama, dan juga pemimpin-pemimpin termasuk juga yang ada di pelosok desa yang ada di Kabupaten Palawang dapat menjaga suasana yang kondusif. Baik. Dan sekarang Merah Edsos ini luar biasa. Betul. Jadi jangan mudah terpancing informasi-informasi yang tidak penting, informasi-informasi yang hoax ya, tentunya akan merugikan diri kita sendiri. Nah, ini perlu juga himbauan-himbauan yang senang aja kita lakukan kepada seluruh warga masyarakat. Demikian, Mbak Gini. Untuk Pak Kurniawan sendiri bagaimana Pak himbauannya juga harapannya nanti untuk PSU di Kabupaten Palawang? Ya, kita beri kesempatan kepada kami Bawaslu untuk melaksanakan tugas sebaik mungkin dalam pelaksanaan PSU ini, dan kita juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan tentunya. Silakan sampaikan kepada kami jika ada ditemukan dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan PSU ini. Di setiap tahapan itu silakan nanti disampaikan apa-apa yang dianggap diduga pelanggaran, baik dilakukan oleh paslon, oleh timnya maupun oleh pihak-pihak yang terkait dalam pemungutan suara ulang di Kabupaten Patlawang ini. Baik. Kita harapkan juga di masyarakat di Kabupaten Patlawang nantinya di tanggal 19 April di tahun 2025 menggunakan hak suaranya pada pemilihan suara ulang di Kabupaten Patlawang, dan juga kita sama-sama mengawasi dan juga sama-sama mensukseskan PSU ini, dan juga masyarakat juga bisa mengawasi dan juga memang kalau memang ada aduan bisa langsung dilaporkan ke Bawaslu pastinya ya Pak. Dan juga masyarakat harus saling mensosialisasikan juga untuk menggunakan hak suaranya pada PSU, di mana PSU ini juga sangat menentukan nasib Kabupaten Patlawang nantinya di 5 tahun ke depan, bagaimana kabupatennya, dan juga masyarakatnya harus memilih kepala daerah yang tepat dan juga menggunakan hak suaranya nanti di tanggal 19 April 2025. Terima kasih untuk Bapak Dr. Anders Sajiong Berlian MM, pengamat politik Sumatera Selatan. Terima kasih Bapak sudah hadir, dan juga Bapak Kurniawan SPD, Ketua Bawaslu Sumsel sudah hadir bersama kami, sudah berbincang. Tetap semangat Pak di tengah kesibukan yang luar biasa ini dan juga menyempatkan hadir. Terima kasih untuk waktunya. Dan saudara, demikian Menyongsong Indonesia Maju kali ini. Akhir kata saya Rizky Amrina pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.